yang bisa mendorong kita menjadi bersikap apatis, semakin besar kemungkinan itu gitu. Jadi satu hal yang baik yang terima kasih Pak Daniel mengingatkan pada kita semua untuk kembali memiliki rasa belas kasihan karena Kristus sendiri telah memberikan dirinya untuk kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada paparan berikutnya. Kami silakan Bapak Peter, silakan Pak. Baik, selamat siang semuanya. Shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Ini merupakan satu kehormatan buat saya bisa duduk di depan semua mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia. Dan terus terang memang lebih sulit daripada menyampaikan materi adalah menyampaikannya dalam 15 menit. Itu memang satu perjuangan yang cukup besar. Oleh karena itu saya tidak mau berbahasa basi sebagaimana halnya kalau kita lagi ngomong. Saya mau langsung aja masuk kepada materi. Materi saya bisa ditampilkan nggak ya? Oke, bisa ditampilkan. Saya mau bicara soal potret Indonesiaku, tapi dari perspektif ekonomi lebih banyak. Nanti ada sedikit hukum dan sosial politik. Nah, kalau kita bicara soal perekonomian Indonesia, teman-teman mungkin akan melihat bahwa dan akan mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu dalam kondisi yang rusak, dalam kondisi yang hancur, dalam kondisi yang sangat negatif. Sehingga kalau kita bicara, kalau boleh slide-nya ditutup dulu. Kalau kita bicara ekonomi Indonesia, orang akan lebih banyak bicara hal-hal yang negatif. Nah, saya ingin memulai dari hal-hal yang positif supaya teman-teman dan kita semua sadar bahwa Indonesia ini secara ekonomi sebenarnya juga punya hal-hal yang bisa kita banggakan. Dan bagaimana setelah kita melihat hal-hal yang kita banggakan ini, nanti kemudian menjadi informasi-informasi yang berguna buat teman-teman ketika nanti masuk ke dunia kerja setelah selesai menjadi mahasiswa. Nah, kita lihat di pertumbuhan ekonomi. Indonesia merupakan negara ekonomi yang paling stabil di Asia Pacific Economic Cooperation, di APEC. APEC itu ada banyak negara, ya, bukan hanya ASEAN. Jadi termasuk di Asia Pasifik gitu kan. Jadi dia paling stabil dalam arti kalau kita lihat di poin kedua, Cina itu pertumbuhan domestik brutonya atau pertumbuhan ekonominya itu turun ya dari 8% menjadi 7%, dan ini menjadi problem besar buat seluruh dunia karena ekonomi Cina itu punya pengaruh yang besar kepada seluruh dunia karena besar sekali ekonomi Cinanya. Tapi dia turun dari 8% menjadi 7%. Nah, India yang juga dikatakan sebagai salah satu raksasa baru dunia ekonomi, itu juga ekonominya turun dari 7% menjadi 5%. Tapi Indonesia kita masih bisa berbangga, pertumbuhan ekonomi kita relatif stabil di level 6%. Dan saudara, saya mau mengatakan ketika India turun menjadi 5%, maka Indonesia punya pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di dunia. Nggak ada negara di dunia yang punya pertumbuhan ekonomi 6%. Yang di atas kita cuma Cina. Itu pun dia dalam tren yang menurun dari 8 ke menjadi 7%. Sekarang ini ekonomi kita memang trennya masih agak menurun. Tapi kalaupun kita turun dari 6 ke 5,9, 5,8 gitu ya, di seputar-putar 6%. Jadi kita lihat bahwa pertumbuhan ekonominya masih relatif bagus. Nah, penopang ekonomi Indonesia belum yang poin ketiga itu lebih ke sektor konsumsi rumah tangga dan investasi. Nah, konsumsi rumah tangga dan investasi, konsumsi rumah tangga secara khusus itu karena jumlah penduduk yang banyak. 250 juta penduduk Indonesia dan semuanya makan tiap hari. Semuanya harus pakai pakaian dan semuanya harus beraktivitas, mereka semua juga harus melakukan transaksi ekonomi. Beli apalah sehari itu. Jadi 250 juta ini menopang ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita lihat tadi, negara mana yang ekonominya baik? Cina dan India. Negara-negara yang juga punya penduduk yang luar biasa banyak. Nah, sekarang negara-negara yang punya penduduk sedikit, seperti misalnya Singapura yang cuma 5,4 juta, itu betul-betul harus berjuang dengan daya saing yang tinggi untuk bisa bertahan di pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan pertumbuhan ekonomi Singapura relatif sangat kecil sekarang. Negara-negara di Eropa, Amerika juga pertumbuhan ekonominya nyaris di bawah 1%. Nggak ada yang bisa lebih tinggi dari itu. Nah, kita lihat itu dari sisi itunya bagus ya. Oke, next slide. Nah, ini yang juga kita bisa banggakan. McKinsey Report, saya tulis di atasnya, do not be discouraged. Jadi jangan pernah merasa kita ini susah, kita ini lemes, jadi membuat kita lemes nanti kalau lulus
dari mahasiswa kerja apa gitu ya. Jadi jangan terlalu discourage. Ya, memang kalau saudara lulus dari mahasiswa, saudara hanya nambah-nambahin unemployment rate, tingkat pengangguran gitu ya, kalau saudara nggak dapat kerjaan gitu ya. Tapi jangan khawatir, karena ekonomi Indonesia akan menjadi, menurut McKinsey ya, bukan menurut pemerintah Indonesia atau menurut Bank Indonesia, Indonesia akan jadi negara terbesar ke-7 di dunia tahun 2030, which is cuman sekitar 17 tahun lagi gitu ya. Benar atau tidak, kejadian atau tidak gitu kan, ini hebatnya orang ekonomi gitu, merencanakan aja gitu, berasumsi, memforecast gitu kan. Kalau nanti nggak kejadian, orang juga nggak akan nanya-nanya lagi bahwa ini tahun 2012 dulu pernah di forecast bahwa memang ekonomi Indonesia akan jadi ke-7 terbesar di dunia gitu kan, seperti itu. Nah kalau menurut laporan ini, pada waktunya nanti ada tambahan 90 juta orang yang akan masuk kelompok ekonomi menengah atau the global consuming class. Ini menurut McKinsey. Jadi yang namanya global consuming class ini adalah orang yang penghasilannya sekitar 360 juta lah per tahun. Kira-kira sebulan berapa lah? 30 jutaan. Wah, hebat kan? Jadi kalau sampai ada tambahan sekitar 90 juta, berarti ada sekitar 125 juta orang Indonesia ada di golongan ini, yang penghasilannya sedemikian luar biasa. Nah kalau melihat ini luar biasa nih ekonomi Indonesia. Tapi syaratnya memang pertumbuhan ekonominya harus stabil di sekitar 6% tadi. Oke. Nah jadi kalau melihat pertumbuhan ekonomi fine. Ya Pak, next slide. Utang. Indonesia sering dibilang utangnya besar. Memang utangnya besar, tapi ekonominya juga besar. Sehingga kalau melihat utang Indonesia, jangan ngelihat dari besarnya utang, tapi dibandingkan juga dengan besarnya negara. Kalau waktu saya baru lulus, utang saya sebesar 1 juta udah besar, tapi ketika saya udah kerja dengan gaji 20 juta, utang 1 juta itu jadi kecil, betul? Ketika utangnya juga jadi 2 juta juga masih kecil. Nah, kita ngelihatnya jadi seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara OECD, negara-negara maju nih ya, dan BRIC itu Brazil, Rusia, India, Cina, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia paling stabil, dan rasio utang kepada GDP-nya, kepada ekonominya, jadi rasio itu perbandingan antara utang dengan besarnya ekonomi itu boleh dibilang kelima terendah di dunia. Nah, jadi menurut IMF, untuk mencapai pertumbuhan yang sustainable, pertumbuhan ekonomi yang tadi di level 6% supaya nanti kita bisa menjadi negara terbesar ke-7 di dunia itu, Indonesia perlu dorong tuh yang namanya produktivitas. Nah, saudara-saudara akan masuk nanti ke dunia kerja, dan produktivitas harus menjadi sesuatu yang dibutuhkan dari saudara. Lalu kita juga harus atasi isu gap sosial. Nanti saya akan sampai ke slide itu. Lalu kemudian mengelola permintaan yang terus meningkat. Nah, namanya orang kalau udah mulai golongan menengah ini luar biasa. Waktu gaji 1 juta, nabungnya 100 ribu, ya kan? Waktu gajinya naik dari 1 juta menjadi 2 juta, nabungnya jadi berapa? Harusnya naiknya jadi 100 ribu jadi 200 kan? Tapi tidak, ketika gajinya 2 juta, nabungnya juga tetap jadi 200 ribu. Jadi istilahnya kalau gajinya 1 juta terus jadi 2 juta, harusnya nabungnya lebih banyak, benar? Tapi yang terjadi adalah konsumsinya lebih banyak. Dan ini consuming class ini akan betul-betul membuat ekonomi menjadi semakin luar biasa, tapi kita nggak nabung. Next slide. Nah, dependency ratio. Nah, saya mau ngomong dependency ratio di slide berikutnya. Dependency ratio ini adalah, next slide, adalah orang ya yang usianya di atas 65 dan di bawah 14 tahun. Jadi orang-orang yang di usia tua, boleh gitu, di atas 65, mohon maaf yang sekarang usianya di atas 65, itu dependensi. Jadi dia dibandingkan dengan orang-orang yang usianya di antara 15 sampai 65 tahun. Nah, Indonesia kalau kita lihat garis merah yang ada dot-dotnya itu terus turun sampai sekitar 2025. Berarti betul-betul bahwa memang usia kerja atau usia produktif di Indonesia itu masih akan terus meningkat sampai tahun 2025 dan 2030, baru kemudian aging society terjadi di Indonesia, walaupun lambat. Artinya orang-orang sudah mulai punya anaknya nanti cuma 1 aja, maksimal 2, nggak ada lagi punya anak 3, 4 atau 5. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita punya anak banyak itu sebenarnya bagus juga. Bagus karena nanti kan semua anaknya makan tuh.
Jadi kegiatan ekonomi lebih luar biasa kan gitu ya. Kita lihatnya dari sisi ekonomi. Nah, Cina sekarang lagi problem. Kenapa mereka punya policy yang namanya one child policy? Satu rumah tangga punya cuma satu anak. Jadi repot nih. One child policy, satu anak, nanti ketika dia besar dia harus memelihara 2 orang tua. Nah, kalau dia kawin, 2 anak ini yang dalam satu rumah tangga punya satu penghasilan akan memelihara 4 orang tua. Betul? Dan mereka sekarang lagi problem dan kelihatannya kebijakan one child policy-nya nanti mungkin akan diubah. Next. Jadi itu kondisi kita sehingga 30 tahun ke depan kita masih menikmati itulah. Nah, sekarang kalau lihat problemnya adalah pertumbuhan ekonomi sih memang bagus, cuma pertumbuhannya nggak berkualitas gitu. Karena gap antara orang kaya dan orang miskin ini juga terlalu besar. Nah, kalau kita lihat Gini ratio itu adalah inequality. Jadi inequality ya, nggak seimbang antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Dan kalau menurut academics, orang-orang yang di academics mengatakan kalau Gini ratio-nya sudah 0,4%. Kalau kita lihat di slide saya kasih ya, di Gini ratio di tahun 2009 0,37, 2010 0,38, 2011 0,4 dan seterusnya. Jadi 0,4 itu dianggap sebagai cukup berbahaya. Jadi gap antara orang miskin dan orang kaya makin besar. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian di waktu yang singkat ini, tolong pikirkan ketika saudara sekarang jadi mahasiswa, nanti menjadi alumni, yang saudara punya concern besar adalah sama mungkin sejalan dengan yang Bang Daniel katakan, adalah orang miskin ini. Ini target kita. Saudara bisa menjadi anggota DPR, saudara bisa menjadi pemerintah, saudara bisa menjadi penguasa, tapi target kita adalah mengatasi begitu banyaknya orang miskin yang masih ada di Indonesia. Despite atau walaupun kita melihat ekonomi Indonesia bagus. Next. Jadi, kenapa kemiskinan itu sulit diatasi? Nah, kalau saudara lihat ini ada banyak hal. Saudara yang dari daerah mungkin sepakat dengan saya, infrastruktur di daerah jelek sekali. Ya, infrastrukturnya jelek, pendidikan di daerah tertinggal juga yang sangat minim. Kualitas orang-orang juga sangat minim. Jadi saudara sebagai orang Kristen dimanapun, khususnya teman-teman yang di daerah, perhatikan bagian ini. Kalau Anda mau sukses, mau bersaing, pendidikan memang harus diperbaiki. Saudara harus belajar lebih keras lagi. Saya nggak pernah setuju kalau ada orang yang bilang karena pelayanan lalu IP-nya jadi kurang, IP-nya jadi pas-pasan. Nggak bisa, panggilan saudara tetap jadi mahasiswa supaya bisa studi dengan hasil yang baik. Prioritas pemerintah daerah yang harus bersaing dengan terbatasnya masa jabatan. Ini sekarang gubernur-gubernur, bupati-bupati, mumpung mungkin cuma sekarang ini jadi gubernur, mumpung sekarang ini jadi bupati, jadi mereka menggunakan aji mumpung ini untuk memprioritaskan dirinya daripada pembangunan daerahnya. Pembangunan ekonomi juga jadi tanpa visi dan tujuan yang jelas karena pengaruh politik yang cukup besar. Kita akan didiskusikan slide ini next ya, slide. Nah, apa yang sudah dilakukan? Saya nggak mau banyak sini karena memang kita sudah, pemerintah boleh dibilang juga sudah melakukan banyak hal. Ada pro growth, pro poor, pro job. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu. Fiskal kita prudent, APBN kita prudent. Kita juga mendorong financial inclusion, itu artinya keuangan-keuangan di daerah gitu ya. Mungkin ini nanti kita bisa lihat ya, pengaturan harga impor-impor barang yang sebenarnya juga dimaksudkan supaya harga barang di Indonesia juga lebih murah. Lalu perpajakan juga diatur supaya mendorong industri di dalam negeri. Itu sudah dilakukan, tapi memang banyak hal yang tidak berjalan dengan baik. Next. Lemahnya penegakan hukum. Nah, ini juga another story ya. Isu remunerasi, integritas aparat hukum, keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi juga masih dipertanyakan. Sistem hukuman yang belum memberikan efek jera. Sekarang itu para narapidana tuh kalau tangkap korupsi mereka mungkin stres, tapi ketika masuk penjara, wah, mereka ketemu dengan teman-teman yang sesama koruptor di sana, lalu mereka bikin KTB di dalamnya. Jadi mereka tidak lagi merasa kesepian, mereka merasa bahagia di penjara karena menjadi sesama korban. Dan itu fakta yang saya lihat juga. Next. Nah, di bidang politik juga ada tantangan yang harus dihadapi. Saya melihat struktur kabinet kita, presiden punya menteri, tapi menterinya dari parpol-parpol yang masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Sehingga nggak heran kalau presiden suka marah-marah karena ketika disuruh menterinya angguk-angguk tapi nggak dilakukan. Karena mereka punya agenda-agenda sendiri. Sistem pendanaan parpol juga betul-betul memeras anggota-anggota DPR di parlemen sana
untuk cari uang yang lebih banyak. Jadi nggak semuanya mereka sebenarnya mau korupsi itu untuk memperkaya diri, tapi karena mereka didorong dan diperas juga oleh sistem pendanaan parpol yang seperti itu. Kekuasaan legislatif ini di DPR juga terlalu besar sehingga memang menyandera pemerintah Indonesia. Next. Nah, saya ingin bagian ini yang terakhir ya. Bagaimana peran mahasiswa Kristen mempersiapkan diri lah. Jadi pribadi yang punya kualitas, ya, bukan hanya integritas. Kita banyak bicara integritas tapi nggak punya kualitas. Itu juga pincang. Lalu memperjelas panggilan hidup. Jangan pernah menyerah. Kalau saudara mau jadi pegawai negeri, saudara mau jadi hakim, saudara mau jadi jaksa, nggak diterima sekali, jangan nyerah. Kita harus betul-betul berdoa dan melihat kalau itu panggilan yang Tuhan mau, kejar, go for it. Jadi itu yang harus dikerjakan. Waktu saya udah habis nih. Jadi saya mau minta 30 detik lagi. Ya, menjaga kerohanian pribadi ini juga menjadi penting. Kalau saudara punya sekarang bekal rohani yang kuat, tapi nanti masuk di dunia kerja, saudara harus betul-betul jaga kerohanian. Lalu meningkatkan networking dengan sinergi. Sekarang saudara punya kenal berapa ratus orang, ini sinergi yang luar biasa. Nanti ini akan menjadi bekal yang luar biasa untuk saudara bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Berani berjuang, jangan takut. Kita ini mayoritas. Kalau orang-orang bilang kita minoritas, tidak. Bersama Tuhan kita mayoritas. Kita bisa berbuat sesuatu, menjadi signifikan. Jadi kalau sesuatu membuat sesuatu yang punya dampak besar, lalu juga berani tampil sebagai orang Kristen, jangan pernah takut kalau kita menyatakan diri sebagai orang-orang Kristen, karena dengan demikian kita makin pede untuk melakukan sesuatu yang Tuhan pasti akan berkati kita. Mungkin sekian, terima kasih. Saya tunggu teman-teman. Terima kasih Pak Peter untuk paparannya. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa ada begitu banyak, sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk membangun bangsa ini, karena juga ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang juga berjuang bagi negeri ini dan masih terus dilakukan itu, dan kita bisa tetap kita juga bisa turut terlibat di dalamnya, mengambil bagian dalam mewujudkan yang baik dan tetap dan turut terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah bangsa ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Pak Yongki. Namun sebelumnya saya kembali ingatkan kepada teman-teman peserta, jika sudah ada pertanyaan silakan ditulis di kertas masing-masing untuk disampaikan kepada panitia. Jika teman-teman sudah ada pertanyaan yang sudah dituliskan, silakan angkat tangan, nanti teman-teman panitia akan menghampiri teman-teman dan mengambil pertanyaan. Baik, sembari teman-teman mengumpulkan pertanyaan, kita akan lanjut pada paparan berikutnya. Silakan. Terima kasih. Saya akan mulai dengan cerita. Suatu kali Tuhan di akhirat sedang memeriksa antrian panjang orang-orang yang meninggal. Lalu giliran si Saleh diperiksa. Dia tersenyum simpul, merasa yakin masuk surga. Lalu ditanyalah apa saja yang telah dilakukannya selama hidup. Dia menjawab dengan lancar, menyembah Tuhan, menyebut namanya, baca kitab suci, punya pengetahuan iman, menjalankan rukun agama, tidak suka berbuat dosa. Ketika ditanya lagi apa saja yang dilakukannya selain itu, maka si Saleh merasa ada sesuatu yang kurang beres. Namun memang tidak ada lagi yang bisa dikatakannya. Jatuhlah vonis untuk dirinya, dinerakakan. Ia terheran-heran. Lebih mengherankan lagi ketika ia melihat ada orang lain yang menurut pemandangannya lebih saleh daripada dirinya, ternyata bernasib sama. Tak pelak lagi terjadi kasak kusuk di antara orang-orang yang dinerakakan. Mereka tidak puas dengan vonis itu. Standar penghakiman Tuhan dianggap tidak jelas. Lalu mereka memberanikan diri menghadap Tuhan, minta penjelasan. Di mana kalian tinggal? Indonesia. Negeri yang tanahnya subur sampai tanaman tumbuh tanpa ditanam. Negeri yang tambangnya kaya raya itu. Benar Tuhan. Tetapi penduduknya banyak melarang. Negeri yang selalu kacau karena kalian suka berkelahi sementara kekayaan alam kalian dikeruk orang lain.
Benar Tuhan, kami tidak peduli dengan kekayaan alam kami, yang penting kami menyembah dan memuji-Mu. Engkau rela tetap melarat, juga anak cucumu ikut melarat. Tidak apa-apa Tuhan, asal mereka taat beragama. Meski ajaran agama itu tidak masuk di hati, masuk di hati Tuhan. Kalau masuk di hati, mengapa kalian membiarkan diri tetap melarat sehingga anak cucu kalian teraniaya, kekayaan alam diambil orang lain untuk anak cucu mereka? Mengapa kalian lebih suka saling menipu dan memeras? Aku beri kalian negeri yang kaya, namun kalian malas dan tidak suka bekerja keras. Kalian lebih suka beribadah. Kalian kira aku mabuk pujian atau suka disembah? Semua terdiam. Dan taulah mereka kini apa yang diridhoi Allah. Masih penasaran? Si Saleh bertanya, apanya yang salah Tuhan menyembahmu? Tidak salah, tetapi kesalahan terbesar adalah terlalu mementingkan diri sendiri. Kau taat sembahyang karena takut masuk neraka. Kau melupakan kehidupan anak istrimu dan kaummu sehingga mereka tetap melarat. Itu cuplikan dari robohnya surau kami, cerpen A.A. Nafis, sastrawan Padang. Nah saudara-saudara, kalau saya berbicara mengenai potret Indonesia, slide bisa diinikan. Oke. Next, maka kesimpulannya ya, dengan satu kata yaitu ambigu. Ambigu itu jadi mendua ya. Artinya ada alasan untuk optimisme, tetapi juga ada alasan untuk pesimisme. Kalau dilihat selanjutnya, next, skala korupsi Indonesia dengan 0 itu tidak korup, lalu 5 itu angka tertinggi korupsi yang akut. Kita lihat angka-angka itu 4,5, jadi mendekati 5 itu untuk kepolisian. Lalu di era demokrasi, tadi disinggung, kita sudah bukan zaman Soeharto lagi, begitu kan? Jadi parlemen bukan cuma memberikan stempel bagi kebijakan eksekutif. Kita lihat justru di situ menjadi epicentrum korupsi sekarang dengan angka 4,5 juga. Pengadilan 4,4. Partai di era berpartai seperti ini angka korupsinya 4,3. Bagaimana dengan pemerintahan eksekutif? Di lingkungan pejabat angkanya 4. Baru setelah itu turun ke perusahaan swasta 3,4, badan kesehatan 3,3, dan saudara tahu apa implikasinya kalau korupsi di bidang kesehatan tinggi 3,3. Itu berarti orang di Indonesia banyak yang tidak berani sakit. Baru di Jakarta mungkin berani sakit sekarang. Di militer 3,1, dan ini menarik, badan keagamaan, karena kita semua di sini orang-orang beragama, bukan? 2,7. LSM 2,8. Saya kira ini tidak mewakili apa
bukan angka yang bisa diperhitungkan untuk Perkantas ya, walaupun Perkantas itu LSM. 2,8. Lalu media massa yang sekarang ini dikatakan sebagai pilar keempat demokrasi ya, selain ada eksekutif, yudikatif dan legislatif ya. Keempat ini 2,4.